Gini aja ya. Reaksi itu kan sebetulnya ada dua macam ya. Berdasarkan panas reaksinya, ada eksotermis kayak gitu kan, ada endotermis ya. Nah, eksotermis yang gimana? Halo? Yang menghasilkan panas, Bro. Ya, kalau eksotermis dia menghasilkan panas. Kalau menghasilkan panas berarti nanti sistemnya akan gimana? Suhunya naik atau turun? Naik, Prof. Naik, T-nya akan naik, ya kan? Kalau endotermis, gimana kalau endotermis? Dia menyerap panas. Ketika bereaksi, dia menyerap panas sehingga suhu sistemnya, suhu di reaktor itu nanti akan turun, kayak gitu ya. Nah, nanti dalam sistem reaktor itu ada yang disebut adiabatik sama non adiabatik. Adiabatik yang gimana? Ini Q-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada perpindahan panas, di sistem. Kayak gitu. Jadi eh, ini tidak ada pemanas ataupun pendingin. Jadi nggak ada. Nah, kalau demikian, kalau reaktor itu adiabatik, ingat ya, reaktor. Kalau namanya reaktor itu berarti apa? Ada reaksi. Nah, kalau reaktornya itu adiabatik, maka suhu di reaktor gimana? Akan tetap atau akan naik atau turun? Ya, ini pada memperhatikan toh. Coba dijawab. Tetap ya, Yang, Prof. yang lain. Coba Cantika. Tetap, Prof. Agung Laksono. Tetap, Prof. Kenapa tetap? Karena tidak ada perpindahan panas yang terjadi di situ. Marion. Tetap, Prof. Raffles. Nah, Prof, karena tidak ada perpindahan panas. Tidak ada perpindahan panas. Alia. Tetap, Prof. Tetap, Prof. Siapa yang bilang tidak tetap? Ini satu kelas semua bilang tetap, dua kelas. Siapa yang bilang tidak tetap? Gak ada? Tidak tetap, Prof. Naila yang menjawab tidak tetap. Yang lain selain Naila ada yang bilang tidak tetap? Rian. Tetap, Prof. Tetap. Oke ya, berarti semua bilang tetap kecuali siapa tadi? Siapa tadi tuh? Naila, Prof. Naila. Kelas apa kamu, Naila? Kelas hari Kamis. Oke, Saya kelas D, berarti Prof. kelas B. Oh, kamu Kelas D. ngikutin Kelas D. kelas D Jumat. Oke, Iya. berarti kelas Kamis dan Jumat minggu depan kalian semua push up 10 kali. Ini ya, hutang push up. Jadi semua nanti pas kita mulai kuliah kalian push up. Kenapa push up? Salah. Tahu salahnya di mana? Tadi saya sudah bilang ya, reaktor adiabatik itu tidak ada pemanas dan pendingin. Ingat loh, saya sampai bilang, reaktor itu apa? Ada reaksi. Kalau dia tidak ada pemanas ataupun pendingin, di situ ada reaksi, suhunya bakalan tetap. Gimana bisa tetap? Padahal kan kalau namanya reaktor itu terdapat reaksi,
Kalau misalnya itu reaksinya eksotermis, dia akan menghasilkan panas, suhunya nanti naik kan gitu. Ya, paham nggak yang lain? Kalau reaksinya endotermis dan reaktornya adiabatik, artinya dia tidak ada panas atau pendingin kan? Nah, reaksinya endotermis, dia bereaksi dia menyerap panas. Q-nya memang nol. Q-nya itu apa sih? Q itu adalah panas yang lingkungan atau ke dalam lingkungan, keluar atau ke dalam. Q-nya itu apa? U kali A kali TC per T, kayak gitu. Jadi ya nggak mungkin tetap, dia pasti T-nya akan berubah. Berubahnya bagaimana? Bisa naik, bisa turun, tergantung apa? Tergantung jenis reaksinya, kayak gitu. Jenis reaksi. Oke, nanti kelas Kamis dan Jumat minggu depan utang 10 kali. Oke, nanti kita kalau ada pertanyaan lagi jawab salah 10 kali. Harusnya kan sudah, kalau kalian memperhatikan pasti paham. Nah, kalau reaktor non adiabatik gimana? Berarti ada pemanas dan pendingin. Ya, reaktor non adiabatik itu berarti dia ada pemanas dan pendingin. Pemanas dan pendingin. Makanya kenapa kemarin ada reaktor, kita bilang reaktor kita beroperasi secara isotermal. Isotermal itu artinya apa? Tidak ada perubahan suhu. Tidak ada perubahan suhu, sehingga T0 itu akan sama dengan T. Jadi kalau ini reaktor masuk itu suhunya T0, keluarnya suhu T. Nah, reaktor isotermal itu T0-nya sama dengan T. Kok bisa sih? Dia bisa T0-nya sama dengan T, padahal kan ada reaksi. Ya berarti kalau reaktor isotermal itu berarti reaktornya adiabatik atau non adiabatik? Non adiabatik, Prof. Non adiabatik. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. 2 kali saya panggil. Muhammad Farhan 3 kali, berarti ini tidak memperhatikan. Berarti saya anggap tidak hadir. Muhammad Fajri. Non isotermal, Prof. Pertanyaan saya bukan non isotermal. Non adiabatik, Prof. Oke. Muhammad Abdillah Khair. Abdillah Khair. Non adiabatik, Bu. Non adiabatik. Rian Fadil. Non adiabatik, Bu. Khalisah Fajriani. Non adiabatik, Bu. Dita Rahmania. Dita Rahmania. Non adiabatik, Prof. Oke. Non adiabatik. Kenapa non adiabatik? Karena bisa ada pemanasan ataupun pendinginan, Prof, untuk menjaga temperatur produknya selama di reaktor. Oke, karena kalau isotermal berarti di situ ada penyerapan panas atau bisa penyerapan, bisa apa? Bisa memberikan panas di situ. Ada suplai panas kayak gitu ya kan? Ada bisa suplai atau menyerap, tergantung dari apa? Tergantung dari apa? Kita Tergantung menggunakan reaksinya, Prof. reaksinya. Apa? Reaksi yang gimana? Entah eksotermis atau endotermis gitu, Prof. Kalau isotermis menggunakan apa? Itu menggunakan pendingin, Prof. Oke, kayak gitu. Jadi reaktor isotermal itu, kalau kemarin kita membahas reaktor isotermal, artinya itu adalah reaktornya non adiabatik. Non adiabatik karena dia menggunakan pemanas ataupun pendingin untuk menyerap atau menyuplai panas, kayak gitu. Ya. Nah, kalau reaktornya non isotermal, artinya suhunya tidak sama. Reaktor non isotermal, apakah reaktor non isotermal itu
reaktor non adiabatik bisa non adiabatik atau tidak? Reaktor isotermal, non isotermal. Kalau reaktor non isotermal itu artinya apa? Suhunya tidak sama, ya kan? T0 tidak sama dengan T. Nah, T0 tidak sama dengan T ini disebabkan oleh apa? Panas reaksi panas yang dihasilkan reaksi itu tidak diserap atau tidak disuplai sebesar sama dengan yang tidak sama kayak gitu ya. Jadi non isotermal itu bisa reaktor adiabatik ataupun reaktor non adiabatik. Nah, kalau reaktor adiabatik jelas dia tidak menggunakan pemanas atau pendingin sehingga si sistem di dalam reaktor itu akan naik ataupun turun. Misalnya ini reaksinya adalah eksotermis. Kalau reaksi eksotermis dia tidak ada pendingin, otomatis T-nya akan naik. Naiknya akan tinggi sesuai dengan kenaikan suhu ini sesuai dengan panas reaksi. Nah, panas reaksi itu akan sama dengan apa? Main delta HR dikalikan yang bereaksi. Main RA kalikan volume. Nah, jadi semakin banyak yang bereaksi, panas reaksinya akan semakin tinggi. Ini kalau eksotermis, sehingga suhu di dalam sistem reaktor itu akan naiknya semakin tinggi kayak gitu. Nah, kalau reaktor adiabatis, non adiabatis itu juga bisa menjadi reaktor non isotermal. Loh kok bisa? Bisa jika panas reaksinya, panas yang diserap oleh pendingin, ini kita bicara tentang isotermis ya. Jika panas yang diserap oleh pendingin itu tidak sama dengan panas reaksinya. Nah, ini akan menyebabkan reaktornya non isotermal. Begitu. Kalau reaktornya isotermal, jadi kalau isotermal itu syaratnya itu terjadi jika Q itu sama dengan panas reaksinya. Jadi yang bereaksi dikalikan dengan delta HR. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh tidak, saya lanjutkan. Kemarin kita buat neraca massa. Neraca massa gimana untuk reaktor batch? Reaktor CSTR. Oh iya ya, saya belum menjelaskan. Oke, bentar. Pemanas atau pendingin. Pemanas atau pendingin di reaktor itu ada dua macam bentuknya. Ada bentuk jaket, ada bentuk coil. Bentuk jaket yang kayak mana? Jadi ini reaktornya dia seperti ini. Jadi menyelubungi si reaktor ya. Ini reaktan masuk, ini hasil reaksi yang keluar. Ini T0, ini T, ini FA0, ini FA, seperti itu. Nah, panas reaksinya, pendinginnya gimana? Dia masuk dari bawah, keluarnya dari atas. Ini TC0 input, ini TC output. Kayak gitu. Kenapa keluarnya kok dari atas? Supaya dia naik ke ini sehingga dia akan uniform. Suhu itu menjadi lebih optimal. Kalau misalnya ini bawah terus keluarnya juga dari bawah, otomatis arusnya itu akan di bawah aja, yang atas itu akan tidak tidak tercampur sempurna pendinginnya, seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kalau coil gimana? Kalau coil bentuknya ya seperti ini. Gitu. Nah, ini coil, kalau ini jaket. Oke. Lanjut, kita buat neraca massa reaktor batch yang kemarin. Jadi nanti kalau kita sebetulnya kalau kita bicara reaktor isotermal itu juga harusnya tetap
membuat neraca massa energi, di mana nanti kita bisa menghitung berapa panas yang diserap atau yang di supply oleh pemanas ataupun pendingin, kayak gitu. Oke, neraca massa reaktor CSTR buat neraca massa komponen A, kayak gitu kan. Nah, ada A masuk, FA 0, kemudian ini keluar FA gitu ya. Rate of mass input dikurangi yang output, kurangi reaksi akan sama dengan akumulasi. Nah, inputnya apa? FA 0, outputnya FA dikurangi yang bereaksi, main RA kalikan volume akan sama dengan DNA per DT. Karena ini reaksinya adalah steady state, maka akumulasi sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan untuk menghitung volume itu sama dengan begini, ya kan? Oke, ini akan sama dengan FA0 XA per main RA. Gitu ya, kemarin. Ini neraca massa. Dari neraca massa kita bisa menghitung volume. Kemarin juga sudah saya bahas kan untuk reaktor yang seri 1, seri 2, ini juga bisa dihitung. Gimana tuh kalau untuk menghitung SA? Kalau untuk menghitung SA berarti itu sama dengan volume kali main RA kali dibagi dengan FA0. Cuma kalian masih harus ingat RA ini tergantung dengan order reaksinya, seperti itu kan? Oke. FA0 bisa diganti sama dengan apa? V0 kali CA0 gitu ya. Kalau diganti V0 per CA0 ini akan sama dengan volume akan sama dengan V0 CA0 XA per main RA. Oke. Nah, kalau reaktor isotermal kita kalau misalnya ini kita order 1 berarti main RA sama dengan apa? Kalau order 1? Halo? Kok nggak ada yang jawab? KCA, Order Prof. 1 apa? KCA. K kali CA atau K sama dengan apa? CA0 kali 1 main XA. Kayak gitu kan? Oke. Kita ini volume kalau reaksi order 1. Order 1 volume akan sama dengan FA0 dibagi dengan K kali CA0 kali 1 main XA. FA0-nya diubah ke dalam bentuk CA0. CA0 V0 sama dengan K kali CA0 1 main XA. Gitu ya. Ini kali XA. Gitu. Per XA. Gitu ya. Oke. Jadi CA0-nya kita coret sehingga kita dapat V0 kali XA per K kali 1 main XA. Jadi dalam reaktor order kalau di reaksi order 1 di reaktor CSTR untuk menghitung volume reaktor kita bisa punya persamaan seperti ini. XA per K kali 1 main XA. Atau ini bisa dalam bentuk tau, ya kan? Kali XA per 1 min XA. Begitu. Nah, kalau untuk menghitung ini reaktor isotermal, reaktor isotermal itu K-nya itu kan suhunya tetap. T tetap ya. Kalau T tetap berarti K-nya ini juga tetap. Kenapa demikian? Karena K itu pakai rumus Arrhenius ya. A eksponen min E per RT. Jadi kalau T-nya ini konstan, maka K-nya tetap. Sehingga Anda bisa menghitung K ini langsung konstan kan? Masukin aja misalnya dia konstantanya 0,2 ya udah masuk 0,2. Nah, gimana kalau reaktornya non isotermal? Non isotermal nggak bisa kan? Karena T-nya ini akan berubah.
T akan berubah berdasarkan apa? XA. Kalau konversinya kan panas reaksi itu akan tergantung dari konversi kan. Konversinya naik, maka panas reaksinya akan makin besar. Dengan panas reaksi yang besar, T-nya juga akan berubah seperti itu. Nah, kalau untuk reaktor non isotermal, kita kalau menghitung volume reaktor tidak bisa langsung menggunakan persamaan ini karena K-nya ini harus dihitung dulu. Berapa T-nya? T di dalam reaktor itu karena T-nya tidak sama dengan T0. Gimana caranya? Kita buat neraca energi. Neraca energi di reaktor CSTR. Kayak gitu. Gimana neraca energi? Rate of heat input dikurangi rate of heat output dikurangi rate of heat yang bereaksi akan sama dengan, ini bisa min bisa plus ya, tergantung dari panas reaksinya. Jadi kalau ini bisa min atau plus. Kemudian akumulasi, karena akumulasi ini steady state maka akumulasinya sama dengan 0. Jadi kita punya gimana tuh input dari reaktor CSTR itu. Nah, panas masuknya dari mana? Yang pertama dari ini, dari semua reaktan yang masuk ke dalam reaktor. Bisa jadi ini ada FB0, ada FA0, ada FI0, sehingga nanti sigma FI kali CPI kalikan, nah panasnya berapa panas yang di bawah? T0 CPI kali T0 min TR gitu. Terus ada lagi masuk nggak? Ada biasanya. Ini kalau dia pemanas atau pendingin, ya toh. Nah, ditambah Q dikurangi, nah, panas yang keluar apa? Di sini ada FA, ada FB, ada FI, kayak gitu kan. Ada T. Ini T0, ini T. Nah, ini kalikan sigma FI CPI kali T min TR. Nah, waduh. Ini gini ya. Oke. Dikurangi, nah ini bisa aja kalian tambah gitu. Delta min delta HR kalikan min RA kalikan volume. Sama dengan 0 seperti itu. Nah, ini Q-nya bisa diganti. Ini kita samakan. Nah, jika alirannya itu fluida cair, maka massa masuk itu akan sama dengan yang keluar kan. Nah, sigma ini bisa dianggap sama. Kayak gitu. Jadi FI CPI ini CP-nya F total, ini CP total gitu. CP campuran. Jadi dianggapnya itu kan sama ya, masanya masuk, keluar masuk. Nah, CP-nya dicari CP yang CP campurannya. Ini untuk menyederhanakan. Bu, kalau misalnya tidak, ternyata beda kayak gitu. Beda banget. Ada di dalam soal itu ada data CPA, ada CPI, CPD. Ya udah, persamaannya nggak bisa disederhanakan seperti yang saya lanjutkan ini. Sesuai aja seperti itu. Jadi kalau ini ada F total kali CP
CP campurannya, CP campuran dikalikan T0 min TR gitu ya. Jadi kalau ini kan jadi sigma FI CPI, ini input, ini output gitu. Akan sama dengan yang input ini akan sama dengan CPI output gitu. Nah, dikurangi T min TR. Begitu. Nah, kita tambahkan Q-nya UA kali TC min T. Ditambah panas reaksi min delta HR min RA kalikan volume sama dengan 0. Gitu ya. Ini coret, ini kan minus, ini dengan plus. TR dengan TR-nya berkurang. Sehingga kita punya persamaannya adalah F total kali CP campuran itu sama dengan T0 min T plus U kalikan A kali TC min T ditambah min delta HR kalikan min RA kalikan V sama dengan 0. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gitu. Nah, kita lihat lagi di penyusunan raca massa. Min RA kalikan volume. Min RA kali yang di sini. Mana ya, mana. Ini persamaan ini. Kan raca massanya ya. Ini bisa saya tuliskan menjadi min RA kalikan volume sama dengan FA0 kali XA kan. Nah, jadi min RA kali volume itu sama dengan FA0 dikalikan XA. Sehingga ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, kita tulis ulang. Jadi FA0 FA kali CP F total lah ya, bukan FA. Aduh, bentar ulang ya. Gimana nih? F total kali CP campuran kali T0 min T ditambah dengan U kalikan A kali TC min T ditambah dengan min delta HR kalikan min RA kalikan volume sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari neraca massa kita punya ini sama dengan FA0 kali XA. Sehingga kita bisa menghitung di sini. F kali CP T0 min T ditambah UA kali TC min T plus min delta HR kalikan FA0 kali XA sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga ini saya bisa begini di CP campuran ya. T0 min T pindah ruas min UA kali TC min T min delta HR FA0 kali XA. Nah, ini bisa dihilangkan dengan U kali A pindah T min T0 min delta HR dikalikan FA0 XA. Ya. FCP T0 min T. Nah, tadi kita mau menghitung T kan? Jadi, kalau begitu, ini kan sama aja FCP T0 dikurangi FCP T, gitu ya? Sama dengan UA T min T0, gitu. Ya kan?
XA. Sehingga kalau saya mau menghitung T sama dengan berarti F kalikan CP kali T0 dikurangi dengan UA T min T0 ditambah dengan min delta HR kali FA0 XA dibagi dengan sebentar ini benar nggak sih? Kayaknya kurang pas. Oh, ini soalnya saya bagi begini. Oke, ini bisa begini. F kali CP. Ini kan F kali CP, ini F kali CP dibagi. Nah, jadi T itu akan sama dengan T0 dikurangi UA T min T0 ditambah min delta HR kali FA0 XA per F kali CP gitu. Oke. Terus ulang aja. T sama dengan T0 dikurangi UA kali TC min T ditambah ya. Tambah min delta HR dikalikan FA0 XA per FT kali CP. Nah, ini kita dapat harga T-nya. Tuh. Tadi volume reaktor FA0 XA per min RA, gitu kan? Nah, kalau reaksinya orde 1, maka FA0 XA kali K kali CA0 1 min XA. Nah, gimana kalau menghitung volume reaktor yang non isotermal? Menghitung volume CSTR non isotermal. Jadi, menghitung volume yang non isotermal orde 1. Nah, ini kan begini ya. Kita harus menghitung volume ini persamaannya. Nah, kita butuh harga K. K-nya itu reaksi pakai Arrhenius. Nah, jadi yang pertama kali dihitung adalah T dulu. Jadi pertama adalah menghitung T. Menghitung T dari neraca energi. Nanti kalau sudah dapat T-nya, yang kedua baru menghitung apa? Menghitung K. Yang ketiga baru bisa menghitung volume. Dari apa? Neraca massa. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Ya, T-nya ini neraca energi, ini neraca massa. Jadi kalau menghitung volume CSTR harus seperti ini. Anda harus menghitung T-nya dulu, menghitung T, kemudian menghitung harga K, dan menghitung ininya. Nah, kalau reaktornya adiabatis. Reaktor adiabatis. Tadi apa reaktor adiabatis itu? Ayo. Apa tadi reaktor adiabatis? Tidak ada perpindahan kalor, Prof. Tidak ada perpindahan kalor. Artinya Q-nya sama dengan berapa Q-nya? 0. 0. Jadi kalau reaktor adiabatis yang berubah apa? Di sini. Ini kan.
Jadi ini tidak ada. UA-nya itu sama dengan 0. Kalau reaktor adiabatis maka T-nya itu akan sama dengan T0 min bukan min, jadi plus min delta HR kalikan FA0 XA ber apa FC kali FT kali CP campuran, seperti itu. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau menghitung konversi gimana? Coba kita cek. Dari neraca massa, kalau misalnya order 1, di sini ada XA. Di neraca energi juga ada XA. Jadi kalau untuk menghitung konversi, kalau misalnya saya punya volume reaktor tertentu, saya sudah punya volume reaktor 100 liter misalnya. Ini untuk direaksikan, saya mau mereaksikan reaktannya A direaksikan menjadi B. Nah, berapakah konversinya kayak gitu? Nah, itu gimana kalau ini berjalan reaktornya adalah non isotermal? Gimana caranya? Pakai neraca massa atau neraca energi menghitungnya? Ya. Pakai neraca massa atau neraca energi? Atau bagaimana? Siti Kaila. Pakai neraca yang energi, Prof. Yang mana? Pakai yang mana? Neraca massa atau neraca energi atau keduanya? Keduanya. Gimana caranya? Fauzan? Fauzan? Ya, Bu. Pakai apa? Neraca energi, Bu. Pakai neraca energi. Terus neraca massanya nggak dipakai? Fauzan? Dua-duanya, Bu. Gimana caranya kalau dua-duanya? Ayo. Gimana Fauzan? Dita Rahmania. Dita Rahmania. Iya, Bu. Kayaknya pakai keduanya deh, Bu. Pakai keduanya. Gimana caranya? Muhammad Doni. Doni Fahriza. Menggunakan keduanya, Ibu. Gimana caranya? Pertanyaan saya. Ayo buruan. Saya nggak bisa lama-lama nih. Gimana caranya? Kok diem semuanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Dua kelas masuk nggak ada yang tahu? Pakai yang ini ya Prof, apa? Yang V sama dengan FA0 kali XA per KCA01 min XA. K-nya itu kan butuh tahu T-nya dulu. Nah, T-nya itu pakai neraca energi, Prof.
Kan yang ditanya adalah konversi. Menghitung T dulu. Lah konversinya gimana? Kan ditanya konversi. Kalau volume tadi udah jelas. Kalau volume ini step-stepnya. Nah, kalau menghitung konversi, nih kalau menghitung konversi gimana? Nih, misalnya nih, contohnya kita reaksinya orde 1. Reaksi orde 1. Kita akan menghitung berapa konversinya, kayak gitu kan. Volumenya sudah tahu. Volumenya sudah tahu. Tadi kita punya persamaan ini kan. FA0 XA. Nah, karena orde 1 kan begini. Gitu ya. Kita ubah lagi tuh si FA0-nya. Jadi CA0 kali V0 gitu ya. Ini coret. Sehingga kita punya K kali 1 min XA. Nah, kali K 1 min XA. Dia akan menghitung, kita akan menghitung konversinya. V0 XA. Nah, V0 kali XA ditambah V K kali XA, gitu kan? Sama dengan volume kali K. Keluar XA-nya, kita dapat ini V0 plus V kali K. Sama dengan volume K kali V0 plus V kali K. Jadi kita punya persamaannya. Ini harusnya enggak ini ya. Nah, sama dengan, jadi XA akan sama dengan, baru pindah ruas, V0 plus volume kali K. Nih, kita punya persamaan ini. Atau ini bisa aja ke dalam bentuk tau. Tau 1 plus tau kali K. Ini saya sudah jelasin tuh. Nah, ini dari neraca massa kita punya persamaan ini. Nah, dari neraca energi kita cek. Energi kan ini yang dari awal. Nih. Ini ya, neraca energi. Atau yang atasnya ini. Jadi kalau dari neraca energi kita bisa menghitung XA-nya gimana? Ini F kali CP, FT kali CP campuran kali T min T0 gitu ya. T min T0 apa T0 min T itu tadi? T0 min T, T0 min T, T0 min T. Aduh, delete aja dulu. FT kali CP campuran T0 min T, terus di apa itu, kita pakai yang ini ya, sama aja, sama dengan UA kali T min T0, UA kali T min T0 dikurangi min delta HR kalikan min delta HR dikalikan FA0 kali XA. Nah, kita mau menghitung XA-nya. Berarti ini kan pindah ruas ya. Si ini pindah ruas ke sini. Min delta HR kali FA0 XA sama dengan UAT min T0 dikurangi FCP T0 min T.
Kayak gitu ya. Sehingga XA akan sama dengan U kali A T min T0 min F CP T0 min T per min delta HR kalikan FA0. Nah, jadi kita punya dua persamaan tuh. Yang satu tadi XA sama dengan volume dikalikan K, volume kali K plus V0 plus volume K gitu ya. Nih. Itu kan? Oke. Kita punya dua persamaan. Satu dari neraca energi yang ini, yang kedua ini dari neraca massa. Ini dari NE, ini dari neraca massa. Nah, gimana caranya? Jadi, kita harus kayak trial and error. Ini harus sama XA dengan XA yang terhitung dari dari persamaan yang satu dan XA yang persamaan kedua. Nah, T-nya ini kan belum tahu. Ya kan? T-nya juga belum tahu. Karena kita kan itu non isotermal. Gimana caranya? Jadi nanti kita buat grafik hubungan antara XA. Jadi kalau 0,1 kalau T-nya sekian, kan T-nya itu kan dari T0 ya. Ini T0 masuk, ini T. T0, ini T. Nah, nanti dari T0 masukkan, kalau T0 nanti ketemu XA-nya berapa. Kan kalau T0 K-nya ini kan tahu berapa. Nah, terus kemudian naik misalnya 25 derajat. Nanti kalian tahu XA-nya berapa. Terus kayak gitu. Dari persamaan satu, jadi ini T, ini versus XA, itu nanti Anda buat. Kalau grafik yang nomor 1, ini nanti bentuknya adalah grafik garis lurus. Nanti kalau yang kedua, itu nanti grafiknya seperti eksponensial kayak gitu. Nah, perpotongan grafik dari neraca energi dan ini neraca massa. Kemudian ini neraca energi. Nah, itu yang jadi konversinya. Anda nanti pilih yang paling besar seperti itu. Biasanya ada 2. Cuma nanti bisa dicek misalnya mana yang memenuhi sesuai targetnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi Anda nanti buat hubungan grafik ya, tabel dulu tuh. T-nya dari T0. Kemudian naik. Kalau itu eksotermal berarti dia naik. Kalau eksotermis berarti dia turun. Kayak gitu. Atau bisa naik juga sih, tergantung nanti kan Q-nya kan. Q ini TC ya. TC bukan 0. Kayak gitu. Kalau adiabatik gimana? Adiabatik ya UA-nya ini akan sama dengan 0. Jadi tinggal FCP T0 min T seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Prof. Yuk. Ya, tadi kan kita buat nentuin konversi itu nyari titik ketemunya kan, Prof, antara yang TX-nya. Nah, batasan kita titik yang ketemu tuh berapa, Prof? 2 atau 3 titik? Ada Iya, batasannya nggak? biasanya itu kan cuma 2 atau kadang 1 kayak gitu, tergantung nanti dari ininya ya. Nah, biasanya kalau satu ada lebih dari 1, yang satu tuh konversinya kecil banget di bawah kayak gitu. Biasanya begini. Kan nggak mungkin kan. Nah, ini kan jadinya lebih gede kan konversinya. Gitu. Ini T.
Kan nggak mungkin kita ambil yang ini ya, pasti lebihnya yang kecil. Ini kecil biasanya cuma 0, berapa, 1 atau 2. Nanti kita optimasi di sini lah, jadi optimasi. Itu ambil yang paling besar. Oke, ada pertanyaan? Karena di sini kan ada 2 persamaan. 2 variabel yang tidak diketahui. T-nya nggak tahu, XA-nya nggak tahu, kan gitu. Nah, makanya buat diselesaikannya harus dengan 2 persamaan. Dengan men-trial salah satunya. Nah, kalau Anda kita trial T-nya. T-nya dari awal T0 dulu. Sama dengan T0, nanti ketemu kan XA-nya berapa. Nanti naikkan lagi, misalnya naik 25 kayak gitu. Nanti XA-nya berapa. Oh, ternyata kalau ini kan negatif ya, berarti T0-nya harus lebih kecil lagi dari T0 gitu. Gitu terus naik ya, XA-nya sampai naik. Kalian plot grafik. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kemarin kan kelas mana itu? Ketua kelas itu di-share soalnya. Mana soalnya ya? Nah, terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Nah, ini kalian kerjakan reaktor. Ini yang pertama. Ini kita punya reaktor. Kemudian untuk melakukan A menjadi produk. Cuma nanti ini ditulisnya F ya. Itu mestinya kalau kita biasanya apa? V0 kan. Ini kan laju volumetrik, bukan laju volumetrik komponen A. Jadi ini laju volumetrik, kalau kita biasanya V0. Nah, ini masuk, ini ada data-datanya. Pertanyaannya adalah yang pertama, ini di-share. Yang ini di-share, silakan ambil dari grup yang ketua kelas itu ya. Siapa ketua kelas C dan D? Halo? Sudah di-share belum? Untuk kelas C, Fauzan dan Faridoh, Ibu. Ya, silakan di-share. Fauzan, kemarin itu udah saya share. Sudah belum? Oke. Soalnya tadi, pertanyaan pertama, berapa volume reaktor jika diinginkan konversinya sebesar 70%. Kalau yang kemarin kan 80%. Nah, sekarang 70%. Kemudian yang kedua, jika kondisi yang sama direaksikan di reaktor CSTR dengan volume, ya ini yang volume yang diketahui, 100 liter, berapa konversinya? Oke, silakan dikerjakan, dikumpulkan di email yang baru ya. Email saya yang satu sudah error kemarin, sudah saya kirim deh. Silakan ketua kelas di share ya nanti. Jadi ini tugas keberapa ya? Tugas keempat ya? Apa tuh? 3? Tugas 4 ya? 4, Prof.
tugas 4, kalian tulis nama, NPM, tapi NPM-nya yang 4 digit atau 3 digit terakhir aja. Nah, kemudian underscore kelasnya. Kelas. Gitu. Kemudian tugas 5, membuat PPT reaktor RAP, isotermal dan non isotermal. Langsung aja dalam satu PPT. Dan non isotermal. Oke. Ini sudah pertemuan keberapa ya? Harusnya ketiga ya? Minggu kemarin kayaknya belum, yang belum absen yang kelas AB ya. Oke, ada pertanyaan? Punten Prof, izin bertanya untuk DL-nya itu di hari apa dan jam berapa ya Prof? Kalau yang ini kan sebetulnya tugas, harusnya selesai dalam waktu 1 jam. Jadi hari ini sore jam 4, yang tugas keempat hari ini. Oke, Kalau Prof. tugas 5 hari Selasa. Selasa di jam 23.59 atau bukan ya Jam Prof? 9 malam aja, nggak usah malam-malam, kamu nggak usah begadang. Oke, makasih banyak Prof. Selasa jam 9. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih sudah hadir. Saya belum absen ya, sebentar saya absen dulu. Si Akang ini apa bisa pakai apa? Itu ya. Muhammad Doni, Fahriza, Ainur Rohmah, Hadir Bu. Hadir, Bu.